Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segala sesuatu bagi manusia, termasuk kehidupannya, termasuk permasalahan dalam hidupnya, termasuk beban tanggung jawabnya, termasuk pembelajarannya. Shalawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Jikalah kita mendapatkan syafaat beliau, pastilah kehidupan, segala permasalahan dalam kehidupan ini ya. Kadang ya hidup ada dalam kekurangan rezeki, kadang hidup ada dalam kesulitan dalam tempat tinggal, kadang ada masalah dalam peralatan yang rusak. Masalah sehari-hari rasanya akan begitu mudah seandainya kita mendapatkan syafaat beliau. Karena kadang dalam kehidupan kita sekarang itu kita seringkali melihat masalah itu begitu besar. Ya, ada memang beberapa masalah yang besar, tapi seberapa besar masalah kita, pastilah Allah menyediakan solusinya. Entah itu lewat dari dalam diri kita, berupa ketabahan, berusaha rasa syukur, berupa penerimaan, atau juga dari luar. Entah itu ada penolong, entah itu ada jalan yang begitu dimudahkan, ada privilege kalau zaman sekarang terhadap suatu permasalahan, dan berbagai macam jalan keluar lainnya. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mencoba membacakan tafsir Ibnu Katsir pada surah At-Takwir. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang surah An-Naba, surah An-Nazi'at, serta surah Abasa. Mari kita langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Wa maknahu wallahu a'lam bimuradi. At-takwir artinya adalah menggulung. Ali bin Abi Thalib rahimahullah bertutur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah, idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung. Sahabat sekalian, matahari itu bisa digulung. Artinya digulung adalah menjadi gelap. Begitu. Maksud digulung, matahari itu jadi padam, mati,
menjadi gelap. Dan mengenai hal itu Al-Aufi mengukakan dari Ibnu Abbas, yakni telah pergi mataharinya. Sedangkan menurut kami, menurut Imam Ibnu Katsir, yang benar dari pendapat tersebut ialah bahwa at-takwir artinya mengumpulkan, dilipat, atau seperti digulung sesuatu. Sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi digulung mataharinya, digulung, dilipat. Dari kata itu, at-takwir muncul kalimat takwirul imamah, menggulung surban atau penutup kepala. Jadi seperti ini, dilipat-lipat, digulung-gulung. Dan kata jam usyab artinya berarti menggabungkan sebagian dari pakaian pada sebagian lainnya. Dengan demikian, maksud ayat kuwirat di sini berarti menggulung sebagian dari matahari dengan sebagian yang lainnya. Lalu tertutup dan menghilang. Ketika hal itu terjadi, maka sinarnya pun akan sirna. Matahari itu nanti idza syamsu kuwirat itu matahari digulung dari setiap partikelnya, setiap lapisannya hingga melipat, mengecil. Kalau misalnya kita melihat adanya black hole, itu kan memang black hole itu tercipta dari bintang yang uh, dipampatkan gitu. Dari tadinya sebesar Betelgeuse itu berapa ribu kali lipat dari matahari. Dan di dunia ini informasinya ada sekitar 70.000 black hole di galaksi kita, di tata surya kita. Di galaksi kita sepertinya ya. Jadi ada sekitar 70.000 bintang yang mati. Nah nanti matahari itu akan mati juga. Entah kenapa suatu bintang bisa mati. Tapi matahari itu nanti akan digulung. Ya digulung itu kalau sekarang mungkin kalau melihat sains itu ya seperti bintang-bintang. Tapi kalau di sini gulung itu ya dilipat. Sebenarnya sama. Jadi seperti kain yang tadinya bola begitu kalau kita bola. Karena matahari itu seperti bola yang dipapatkan. Jadi jika diremas, semakin diremas ini akan saling melipat kan ya. Semakin padat dan gaya gravitasinya akan semakin besar, maka segala sesuatu itu akan masuk ke dalamnya. Sehingga dia disebut black hole. Bahkan cahaya pun akan dimakan sama black hole itu. Makanya akan menjadi gelap kalau di sini. Itu menurut sainsnya. Tapi di sini para ulama mengartikan bahwa matahari itu akan dilipat, digulung, dan digulung hingga akhirnya sinarnya pun akan sirna. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan, bintang berserakan maksudnya di sini sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah yang lain, wa idzal kawakibul tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Asal kata al-inkidar berarti jatuh. Jadi bintang tuh akan berjatuhan seperti meteor-meteor, tiba-tiba kehilangan stabilitasnya di langit hingga berjatuhan. Kalau jatuh apakah menuju bumi gitu pada ditarik? Allah alam. Tapi kalau sekarang seperti matahari itu cenderung diam dan pergerakannya mungkin hanya sangat sangat sedikit sekali. Kalau jatuh itu kan berarti geraknya cepat. Dan pada hari tersebut wa izal jibalu suyirat, matahari digulung, bintang berjatuhan, dan gunung-gunung suyirat dihancurkan. Maknanya gunung akan dihilangkan dari tempatnya masing-masing lalu dihancurkan sehingga bumi pun sahabat semuanya menjadi rata hingga tidak ada lagi tumbuhan-tumbuhan. Tidak akan ada lagi tumbuh-tumbuhan karena gunungnya juga jadi rata, dihancurkan pada meletus. Karena kalau misalnya gaya gravitasi di bumi, kalau misalnya bintang itu menjadi black hole, akhirnya segala sesuatu itu akan menuju bintang tersebut, lalu bumi pun akhirnya karena tertarik gaya gravitasinya akan kehilangan stabilitasnya, gunung-gunung itu akan dihancurkan, akan hancur pada entah terangkat, entah terbuka, entah isinya keluar gitu.
sehingga pada meletus gunung-gunung, gempa bumi di mana-mana, pohon-pohon berhancuran. Wa idzal 'isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting pun akan ditinggalkan. Jangankan tripod kamera, ini karena tripod kamera saya rusak malam hari ini sama anak saya, dimainkan bautnya, padahal karena bautnya, tapi astagfirullah, kadang kita tuh hati-hati kalau mau marah tuh. Nah, nah kalau udah hari kiamat, jangankan masalah tripod, jangankan rumah, kita punya unta yang bunting, kalau sekarang mungkin punya Lamborghini gitu, atau punya Ferrari, itu ditinggalin. Gak peduli itu Ferrari atau Lamborghini keadaannya gimana. Ditinggalin aja. Ikrimah dan juga Mujahid mengatakan yakni unta-unta yang sedang bunting. Lebih lanjut Mujahid menjelaskan kata utilat ditinggalkan begitu saja, malah sibuk menyelamatkan diri. Kalau sekarang kadang ada orang-orang yang berani membunuh hanya karena uang, hanya karena handphone, hanya karena jabatan, berani melakukan perbuatan asusila hanya karena harta 1 juta, 2 juta begitu. Kalau ketika datang hari kiamat, segala sesuatu di dunia ini, rumah yang megah, jabatan, harta, kekayaan itu ditinggalkan demi menyelamatkan diri. Imam Ibnu Katsir menjelaskan al-isyar berarti unta-unta pilihan dan sedang bunting yang kehamilannya telah usia 10 bulan. Al-isyaru bentuk mufradnya adalah musyara'u, dan sebutan itu masih tetap melekat padanya sampai melahirkan. Umat manusia pada saat itu bahkan mengabaikan unta-unta pilihan dan sedang bunting itu, mengabaikan pengasuhan dan pemanfaatannya. Padahal sebelumnya, itu unta yang lagi bunting itu menjadi sesuatu yang sangat disukai. Dikarenakan, tapi saat datang hari kiamat, ketika dunia sedang hancur lebur, ada perhatian manusia akan teralihkan pada sesuatu yang lebih penting. Karena ada sesuatu yang sangat menakutkan, ada sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu peristiwa hari kiamat dan munculnya tanda-tanda serta peristiwa pendahuluannya. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Sebagaimana di dalam surah Al-An'am ayat 38, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga sepertimu. Tiadalah kami alpakan sesuatu apapun di dalam Alkitab, kemudian kepada Roblah mereka dihimpunkan. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Jadi makanya ada kadang mahsyar, kadang yang manusia itu digiringkan. Karena nanti itu di hari kiamat, syuhusyirat, binatang-binatang liar itu akan dikumpulkan. Jadi binatang-binatang, hewan-hewan, semuanya akan dihimpun ketika hari kiamat nanti. Akan dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat. Dan saat itu lautan dipanaskan. Ibnu Jarir rahimahullah menceritakan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada seseorang dari kaum Yahudi, di manakah neraka jahanam itu? Dia menjawab, lautan. Ali berkata, aku tidak menilai ucapannya itu, melainkan benar. Jadi neraka jahanam itu adalah seperti lautan yang dipanaskan.
Kalau kita tenggelam di air saja sudah begitu merananya, ini airnya itu panas. Bahkan airnya itu ya api, api yang meleleh. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Imam Ibnu Abbas dan para ulama lainnya mengatakan, Allah akan mengirimkan angin kencang ke lautan itu hingga membakarnya, sehingga lautan itu menjadi api yang menyala-nyala. Pembahasan ini sebelumnya pernah dibahas di dalam ayat wal bahril masjur, dan lautan yang di dalam tanahnya ada api. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh itu dipertemukan kembali dengan tubuhnya, dihidupkan lagi manusianya. Sama seperti dalam ayat yang lain di dalam surah As-Saffat ayat 22, usyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama teman sejawat mereka. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh. Al-mau'udatu, siapa al-mau'udah? Adalah bayi-bayi yang dahulu orang-orang jahiliyah menguburnya hidup-hidup ke dalam tanah lantaran benci mempunyai anak perempuan. Pada hari kiamat kelak, bayi-bayi itu akan ditanya, karena dosa apa mereka dikuburkan. Yang demikian agar menjadi ancaman bagi orang-orang yang pernah melakukannya. Sebab jika pihak yang dizolimi itu ditanya, maka apa gerangan yang terpikir oleh orang yang berbuat zolim? Ada beberapa hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan masalah mau'udah ini. Imam Ahmad rahimahullah menukilkan dari Junabah binti Wahab, saudara perempuan Ukasyah. Dia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah bersama orang-orang. Ketika itu beliau bersabda, laqad hamamtu an anha anil ghilati fanazartu fir rum wa farisa fa izahum yughiluna auladahum wa la yadurru auladahum dzalika syai'a. Aku sangat berkeinginan untuk melarang al-ghilah. Al-ghilah ini adalah seseorang yang mencampuri istrinya pada istrinya sedang pada masa menyusui. Lalu aku melihat bangsa Romawi dan Persia melakukan gilah pada waktu anak-anak mereka sedang menyusui. Namun hal itu tidak memberi madarat kepada anak-anak mereka itu. Lantas para sahabat bertanya tentang azl atau menumpahkan sperma di luar farji. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Dzalikal wa'dul khafiyyu wa huwal mau'udatu su'ilat." Yang demikian itu termasuk pembunuhan anak hidup-hidup secara terselubung, yang ia termasuk kategori mau'udah yang akan ditanya. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan An-Nasai. Imam Ahmad meriwayatkan dari Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Dia berkata, aku bersama saudara laki-lakiku pernah bertolak menuju Rasulullah SAW. Lantas kami katakan, wahai Rasulullah, sungguh ibu kami, Mulaikah, selalu menyambung silaturahim, menghormati tamu, dan berbuat kebaikan. Beliau binasa pada masa jahiliyah, maka apakah semua itu memberikan manfaat baginya? Beliau menjawab tidak. Lalu kami mengatakan lagi, dahulu memang beliau pernah mengubur hidup-hidup saudara perempuan kami pada masa jahiliyah. Lalu apakah hal itu juga memberi sedikit manfaat kepadanya? Beliau menjawab, al-wa'idah, pelaku, dan al-mau'udah, korbannya, berada di neraka, kecuali kalau al-wa'idah sempat mengenal Islam, sehingga Allah akan memberikan maaf kepadanya. Hadis dengan lafaz ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i.
Imam Ahmad meriwayatkan, Ishaq al-Azraq memberitahu kami, Auf memberitahu kami, Khansa binti Muawiyah Asy-Syarimiyah memberitahuku dari pamannya. Dia bertutur, aku mempertanyakan, wahai Rasulullah, siapakah yang berada di surga itu? Beliau pun menjawab, Nabi berada di surga, orang yang mati syahid juga berada di surga, dan anak yang dilahirkan berada di surga. Sedangkan al-mau'udah, bayi yang dikubur hidup-hidup pun akan berada di surga. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, Ibnu Abbas berkata, anak-anak orang-orang musyrik yang mati ketika masih kecil berada di surga. Dan barang siapa mengklaim bahwa mereka berada di neraka, berarti dia telah berdusta. Karena Allah berfirman, wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Lebih lanjut Ibnu Abbas mengungkapkan yaitu bayi yang dikubur. Dan firman Allah Azza wa Jalla, wa izas suhufu nusyirat. Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Imam Ad-Dohak berkata, setiap orang diberi catatannya dengan tangan kanan atau tangan kirinya. Sedangkan Qatadah mengemukakan, wahai anak Adam, kalian akan mengisinya lalu melipatnya. Dan setelah itu akan dibeberkan kepada kalian pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, hendaklah seseorang memperhatikan dengan apa dia mengisi lembaran catatannya. Jadi setiap catatan kita, amalia kita itu akan diperiksa. Wa idzas sama'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Mujahid mengatakan ditarik, Ibnu Mas'udi mengatakan dibuka, Ad-Dohak mengungkapkan mengelupas dan kemudian menghilang. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Asudi maknanya dididihkan. Qatadah mengungkapkan dinyalakan. Qatadah berkata lebih lanjut, neraka dinyalakan oleh murka Allah dan berbagai kesalahan anak cucu Adam. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga juga didekatkan. Ad-Dohak, Abu Malik, Qatadah dan juga Rabi bin Al-Khaisam mengatakan mendekat kepada para penghuninya. Alimat nafsum ma'ahdurat, maka tiap-tiap jiwa itu akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Artinya jika semua itu di atas terjadi, maka saat itulah setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan diperbuatnya. Itulah yang menjadi miliknya. Sebagaimana ayatnya, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakan. Dia ingin kalau kiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh. Wa ma'nahu wallahu alam bimuradi. Surah At-Takwir ini diawali dengan menjelaskan tentang hari kiamat. Idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumu qadarat, wa idzal biharu, wa idzal jibalu suyirat, wa idzal isyaru uttilat, wa idzal wuhushu husyirat, wa idzal biharu sujirat. Keadaan manusia begitu panik hingga unta-unta yang bunting pun ditinggalkan. Tapi yang kaget tadi, Waiza mau udah su'ilat ketika menjelaskan tentang bagaimana bayi-bayi yang dikubur itu akan ditanya. Lalu dijelaskan hadis Nabi. Ini hadis yang baru saya dengar ya. Jadi Nabi berfirman, Zalikal wadu khofi wahwal mau'udatu su'ilat. Jadi tentang azal itu adalah wa'dul khofi. Pembunuhan anak secara terselubung. Gitu ya. Lalu apa makna hadis ini? Lalu bagaimana tentang beberapa pandangan yang memiliki pandangan yang berbeda tentang azal ini? Ini sebaiknya kita coba tanyakan kepada ulama tentang hal ini ya. Dan ayat-ayat selanjutnya masih mengisahkan tentang bagaimana keadaan di hari kiamat kelak ketika neraka dinyalakan dan surga didekatkan. Kembali kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menempati surganya.
dan dalam menghadapi kematian kita bisa disatukan bersama orang-orang yang beruntung, yang bisa diberikan kenikmatan dalam kewafatannya, juga di alam kuburnya, dan kebahagiaan di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon pamit. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.